Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Demikiana Amira Zahra SK selaku mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk menangani proses mediasi pada hari ini. Selanjutnya kepada masing-masing pihak saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri. Dari mana dulu? Orang nama saya Fadil selaku pengelola sebagai suami dari kedua ibu Amanda Rafi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu atau kesepakatan. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Sebelumnya saya sampaikan aturan sekalian terlebih dahulu. Yang pertama, giliran berbicara akan diatur. Yang kedua, tidak boleh saling menyela. Yang ketiga, saya akan membantu mengurai masalah, bukan mencari siapa yang salah. Yang keempat, tujuan mediasi adalah mencari jalan terbaik, baik untuk membuat kesepakatan rumah tangga baru atau kesepakatan apapun yang bapak dan kesepakatan itu. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Baik, saya persilakan bagi Ahmad untuk menyampaikan apa yang membuat bapak mengajukan permohonan cerai ini. Ibu, saya merasa rumah tangga saya sudah tidak nyaman lagi. Kami sering bertengkar, istri saya sering cemburu, seringkali menanyakan hal-hal yang kecil. Sedangkan saya kerja jauh di Kalimantan, capek dari secara pikiran dan juga tenaga, dan setiap hari seperti diinterogasi. Sampai pada akhirnya saya pergi dari rumah karena saya takut kalau saya tidak tinggal di rumah kami akan selalu bertengkar. Terima kasih Pak, dengan bapak merasa tertekan dan lelah dengan suasana. Sekarang saya persilakan Ibu Amanda. Saya sebenarnya hanya khawatir Bu, Bapak bekerja jauh dan saya hanya di rumah sendirian dan bahkan itu sampai berbulan-bulan. Saya takut terjadi apa-apa. Saya bertanya itu bukan mau tapi saya hanya cemas. Saya sadar perbuatan saya itu membuat Bapak tidak nyaman. Sebenarnya saya hanya ingin mempertahankan rumah tangga saya dan tidak ingin bercerai. Jadi, saya melihat dua hal penting. Yang pertama, Bapak merasa tertekan dan kurang dipercaya. Yang kedua, Ibu merasa cemas dan takut kehilangan sehingga sering menanyakan hal yang benar justru malah membuat hubungannya semakin renggang. Masalahnya bukan karena tidak saling peduli, tapi justru karena terlalu peduli hanya cara penyampaiannya saja belum tepat. Pak, ketika Bapak memberikan sejumlah uang kepada Ibu Bapak dan Ibu menanyakan kasih berapa ke Ibu Bapak, bagaimana perasaan Bapak pada saat itu? Saya merasa seperti diawasi, seperti tidak saudara saya. Sekarang Ibu, ketika Bapak pergi dari rumah dan tidak kembali sejak Desember 2024, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa setuju dan merasa sendirian. Baik, saya ingin bertanya secara jujur. Ibu, apakah Ibu bersedia mengubah pola komunikasi agar tidak lagi mulai kecemburuan yang membuat Bapak merasa tertekan? Ibu, saya setuju saya tidak akan mengulangi kesalahan ini semua. Baik Ibu, Bapak, jika Ibu berkomitmen memperbaiki diri, apakah Bapak bersedia memberikan kesempatan kedua dan kembali membangun rumah tangga? Iya, kalau memang ibu bisa saya mau kembalikan. Baik, saya ingin mendengar komitmen dari masing-masing pihak. Dari Ibu terlebih dahulu. Saya tidak akan menanyakan hal-hal dengan nada curiga lagi.
Saya akan memberi ruang dan kepercayaan kepada suami saya. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan tenang tanpa emosi yang berlebihan. Dari Bapak? Lalu yang pertama saya akan memberikan kabar secara teratur saat saya bekerja di awal. Kemudian saya akan tidak meninggalkan rumah sampai dan sudah terakhir bahwa saya berusaha lebih terbuka dan sabar ketika sampai saat Baik, dengan komitmen tersebut, apakah Bapak bersedia mencabut permohonan cerai malam ini? ya saya bersedia. Ibu, apakah Ibu menerima perdamaian ini? Ya, saya menerima dengan senang. Baik, kesepakatan perdamaian ini berupa yang pertama, para pihak sepakat meneruskan rumah tangga dan kembali tinggal serumah. Yang kedua, para pihak sepakat menjalin komunikasi yang baik sesuai komitmen baru. Yang ketiga, pemohon mencabut permohonan cerai malam ini. Yang keempat, kedua pihak tidak lagi saling menuntut biaya atau ganti rugi. Yang kelima, apabila di masa depan timbul persoalan, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui konseling keluarga. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Dengan ini saya nyatakan mediasi berhasil. Saya akan membuat laporan